Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad salatan taghfiru biha dhunub wa tuslihu biha al-qulub wa tantaliqu biha al-usub wa talinu biha as-su'ud wa ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi mansub. Al-mukarramun wal muhtaramun, para guru, para habaib, para asatid, para muallimin dan para tokoh masyarakat, bapak-bapak dan saudara-saudara, sebagai pencinta Rasulullah dan pencinta para aulia yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama sahibul bait, sahibul wasirah, akhirul mahbub, saudara Khaidir Aldi serta keluarga besarnya dan para jamaahnya yang mudah-mudahan oleh Allah taala diberkahi menjadi seorang pemuda yang istiqamah, yang mendapatkan petunjuk selalu dari Allah Subhanahu wa taala. Guru kita selaku pimpinan Majlis Dakwah Al-Adni, Fadilatul Ustaz Ad-Da'ilallah Ustaz Muhammad, serta Habib Segaf, Habib Tahir bin Muhammad Segaf, wal Ustaz Fitra, dan para asatid yang lain, Ustaz Ahmad Badawi, Ustaz Doni, dan Ustaz Asif Saiful Razi, Ustaz Ali Zainal Abidin, Ustaz Bib, dan lain sebagainya yang tidak saya sebutkan nama satu persatu, tidak mengurangi rasa hormat. Mudah-mudahan hari ini kita mendapatkan satu keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara hadirin, Allah Subhanahu wa taala pernah menyatakan dalam hadits qudsi, "Inna lillahi ibadan in ashu su'ada wa in matu syuhada." Qila man hum? Qala rajulun yuhibbul awliya wa rajulun aktsaru salata alayya wa rajulun la yahqidu ala akhihi muslim. Allah Ta'ala menyatakan sesungguhnya Allah Ta'ala punya hamba. Mudah-mudahan kita termasuk semuanya. Kalau hidup dijamin bahagia oleh Allah. Kalau Allah yang jamin bahagia, gak bakal susah. Bakal dijamin senang hidupnya oleh Allah Ta'ala. Kalau ia meninggal dunia nanti, dimasukkan golongan para syuhada, di golongan orang-orang yang mati syahid. Siapa mereka itu? Rajulun yuhibbul awliya. Pertama, orang yang mencintai wali. Kenapa kita harus mencintai wali? Siapa itu yang disebut wali? Wali itu adalah wakilnya Allah. Ada bahasa yang mengatakan kekasihnya Allah, di mana Allah menyatakan dalam Al-Quran, "Inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun." Sesungguhnya bahwa wali-walinya Allah orang yang gak pernah susah dan tidak pernah takut. Maka oleh karena itu kita disuruh mencintai para wali supaya kita bisa mengikuti. Kenapa para wali mendapat jaminan dari Allah gak pernah susah, gak pernah takut? Karena resepnya satu, ia memiliki keimanan yang luar biasa, ketakwaan yang luar biasa. Maka oleh karena itu, siapa orang yang pengen hidupnya gak pernah takut menghadapi kondisi hidup dan tidak akan pernah susah menghadapi kesusahan, maka hendaknya dia harus full imannya kepada Allah, harus kuat takwanya kepada Allah. Karena iman dan takwa inilah yang bakal menyebabkan keberkahan negara, kota, kampung, termasuk rumah tangga. Mau turun rahmat berkah dari atas dan dari langit, konsepnya cuma satu, resepnya cuma satu, beriman dan bertakwa kepada Allah. Sebagaimana Allah menyatakan dalam Quran, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ard." Seandainya penduduk negeri, ini ada beberapa tafsir. Penduduk negeri ini satu negara, ada yang satu kota, ada yang satu desa. Habib Utsman bin Yahya yang mengarang kitab Sifat 20 bisa mengatakan negeri ini adalah rumah. Kalau di dalam rumah kita ini sudah ada orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah, maka Allah turunkan rahmat dari atas, Allah turunkan berkah dan rahmat dari atas maupun dari bawah. Maka oleh karena itulah, jadi sebuah negeri atau sebuah tempat itu barokah, mendapat lindungan dari Allah, konsepnya iman kepada Allah dan bertakwa kepada Allah. Saudara-saudara, kita berapa tahun hidup di dunia? Nanti pokok pangkal yang kita bawa cuma dua, iman dan takwa kepada Allah. Tidak ada manusia
manusia membawa jabatan apapun di dalam kubur. Tidak ada manusia membawa jabatan apapun di mana akhirat, sekalipun di dunia dimuliakan, sekalipun di dunia mendapatkan kedudukan dan kekuasaan, tetap yang ditagih oleh Allah imanmu dan takwamu kepada Allah. Maka oleh karena itu, saudara-saudara hadirin yang saya hormati, kunci daripada orang-orang yang beriman, rahasia daripada orang-orang beriman, dia memiliki satu konsep atau satu pernyataan dalam jiwanya. Aku diciptakan oleh Allah bukan untuk apa-apa, tetapi untuk mengibadati Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kami tidak ciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah. Maka oleh karena itulah Habibana Abdullah bin Abu Bakar Al-Idrus, sebelum beliau mendapat suatu predikat atau magom, derajat, kelas yang sangat tinggi, beliau pertama sudah menghanguskan nafsu di dalam dirinya. Ternyata hawa nafsu ini yang menghalangi. Jadi kalau antum mau mendapat kelas di sisi Allah, mendapat jabatan di sisi Allah, pertama kikis kita punya hawa nafsu. Alhamdulillah setiap setahun sekali kita suruh berpuasa di bulan Ramadan. Untuk apa? Untuk nafsu. Sebab saudara-saudara, ada yang mengatakan bahwasanya di bulan Ramadan setan diikat. Betul, diikat. Tapi kenapa? Nafsu manusia, adat-adat manusia masih bergejolak. Gak boleh salah dikit ngambek, gak boleh salah dikit marah. Padahal setannya diikat. Betul. Kita melihat sesuatu yang menimbulkan syahwat, kita nafsu, padahal setannya diikat. Ternyata yang mengganggu kita ini, yang merusak kita ini adalah hawa nafsu. Maka dikatakan dalam kitab Burda, nafsu itu, satu nafsu itu lebih besar kekuatannya daripada 70 setan. Maka oleh karena itu Habib Abdullah bin Bakar itu berusaha untuk menjaga nafsunya. Umur 6 tahun sudah berpuasa. Di mana zaman sekarang ada anak umur 6 tahun berpuasa? Saya demi Allah dari kecil berpuasa begitu sudah akil balik. Umur 6 tahun berpuasa bukan sehari 2 hari, 2 tahun. Hanya memakan kurma. Sampai beliau berkata, saya mau makan nasi, makan kue, kalau ibu saya bawa makanan, itu hanya sekedar menyenangkan hati ibu saya. Tapi saya nggak suka. Kenapa? Supaya nafsu saya tertekan, turun. Sudah. Maka oleh karena itulah, nafsu ini bisa mengembangkan semua penyakit. Sombong datangnya dari nafsu. Betul apa tidak? Hasud datangnya dari nafsu. Serakah datangnya dari nafsu. Tomak datangnya dari nafsu. Amarah semua dari nafsu. Begitu nafsu sudah ditekan, dijajah, maka insya Allah penyakit-penyakit tersebut jauh daripada kita. Maka oleh karena itu saudara-saudara hadirin, yang kita khawatirkan, kita berusaha menjadi orang mukmin dan muttaqin, tapi iman dan takwa tidak bisa masuk ke dalam kalbu kita. Apa sebab? Lebih dahulu penyakit-penyakit hati masuk ke dalam diri kita. Saya sudah berapa kali katakan, ya, di beberapa musola yang dipimpin oleh guru-guru kita, bahwasanya dalam Ratib Al-Idrus ada satu kalimat yang kita baca, ala ya Allah minal aini rahimah tudawi kullama bi min amradin sakimah. Ya Allah yang maha memandang, pandanglah aku dengan rahmat dan kasih sayang. Obati penyakit-penyakit yang paling kronis yang ada di dalam hatiku. Apa penyakit yang paling kronis? Penyakit yang paling bahaya? Pertama, asyirku billah, menyekutukan Allah, menduakan Allah dengan yang lainnya. Yang kedua, al-kibir, sombong, merasa dirinya lebih besar dari orang lain, merasa dirinya lebih bisa daripada orang lain, merasa dirinya lebih hebat daripada orang lain, padahal manusia tidak punya apa-apa kecuali titipan dan pinjaman Allah Ta'ala. Yang kedua, al-hasad, ya, sirik, gak boleh lihat orang senang, iri, gak boleh lihat orang dapat nikmat, iri, padahal irinya dia ini membuat dia susah. Saudara tahu zaman Imam Malik radhiyallahu anhu yang mempunyai madhab Maliki, beliau bertemu orang usianya 124 tahun, tapi dilihat mukanya sama dengan orang umur 40 tahun. Kaget Imam Malik, usiamu kelihatan 40 tahun, badanmu gagah dan kekar, sehat afiat, minum jamu apa? Minum obat apa? Alhamdulillah ya Imam, saya nggak pernah minum jamu apa-apa. Obatnya cuma satu. Apa itu? Tarkul hasad. Saya tinggalkan penyakit hasud. Kalau hati saya mau hasud, lihat tetangga kaya, saya ingat dia kaya dari Allah bukan dari saya. Kalau saya lihat orang mendapat ilmu, saya nggak hasud, saya ingat itu ilmu dari Allah. Kalau ada orang mendapat kelebihan, saya nggak hasud, saya ingat itu Allah yang memberi.
Maka oleh karena itulah aku jauhkan daripada penyakit hasud sehingga badanku sehat, panjang umur, awet muda. Ini resep buat orang-orang yang pengen panjang umur, yang pengen sehat, yang pengen kuat. Kenapa? Jauhkan penyakit hasud. Ternyata orang yang mempunyai sifat hasud bisa menyebabkan penyakit. Coba kalau kita mikirin orang tiap hari, lihat orang beli motor baru kepikiran, lihat orang beli TV baru kepikiran, lihat orang dapat rezeki kepikiran. Lama-lama kan terganggu pikiran kita, kena penyakit macam-macam, naudzubillah. Maka oleh karena itulah dikatakan oleh Habib Abdullah Idrus, penyakit yang paling kronis tadi setelah syirik kepada Allah, sombong, hasud. Yang keempat, al-ujub atau riya, yaitu ingin menampakkan dirinya. Segala sesuatu pengen orang lihat, ini aku hebat, ini aku hebat. Padahal saudara-saudara, yang disebut orang hebat itu orang yang tidak menunjukkan kehebatan. Lihat baginda Muhammad SAW. Lihat Rasulullah sampai dipuji dalam Quran, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau ya Muhammad yang memiliki akhlak yang sangat agung. Sampai orang bertanya kepada Sayyidina Ali, ya Ali, seagung apa sih akhlak Nabi? Kok sampai dipuji dalam Quran? Sampai Nabi dan Rasul yang lain gak tersebut, kok cuma Nabi Muhammad? Apa jawab Sayyidina Ali? Agungnya akhlak Nabi Muhammad itu, kalau antum mau tahu, coba antum keluar dari rumahku. Kebetulan rumah Sayyidina Ali itu depannya padang pasir. Kamu meterin berapa lebarnya, kamu meterin berapa panjangnya. Setelah itu kamu hitung berapa butir yang ada di lautan pasir. Bisa gak kamu? Saya gak sanggup ya Ali. Kalau begitu perlihatkan kepada aku, beritahukan kepada aku, apa sih akhlak Nabi yang paling menonjol di antara akhlak Nabi yang begitu banyak? Dijawab oleh Sayyidina Ali, at-tawadhu, merendah. Saudara-saudara hadirin, orang yang tawadhu gak bakalan jelek. Orang yang tawadhu gak bakal kalah. Orang yang tawadhu gak bakalan ambles hidupnya. Sayyidina Ali berkata apa? Aku ngelawan orang pinter, insya Allah aku diberi ilmu oleh Allah Ta'ala melebihi dari orang biasa. Aku dihadapkan orang yang paling berani berantem. Aku orang yang memiliki jantung yang lebih kuat daripada orang lain. Aku berhadapan dengan orang yang sering mujadalah, berdebat. Insya Allah aku diberi kelebihan Allah Ta'ala untuk menjatuhkan dan melemahkan orang yang berdebat. Tapi satu yang aku tidak bisa hadapi. Apa ya Ali? Kata muridnya, aku kalau ngadepin orang yang tawadhu. Kenapa? Karena orang yang tawadhu seperti laut. Laut yang begitu besar, antum tambahin air 2 ember tetap segitu. Betul kan? Antum ambil 10 ember tetap segitu. Antum ambil garamnya juga gak hilang. Antum tambahin garam gak tambah asin. Itulah sifat orang yang tawadhu. Artinya apa? Orang yang tawadhu itu mau diomongin oke, gak diomongin oke. Mau dipuji silakan, gak dipuji silakan. Kenapa? Karena orang yang tawadhu punya hati yang menyatakan, punya keyakinan bahwa Allah segala-galanya. Yang punya surga Allah, yang punya neraka Allah, yang menilai atau yang menghina itu adalah Allah. Apa artinya penilaian manusia? Antum pakai peci diomongin, betul nggak? Antum nggak pakai peci diomongin. Ada perempuan pakai jilbab, pakai busana muslimah, dibilang sok alim. Nanti kalau nggak pakai jilbab dibilang jableh. Yang mana yang benar, saudara? Maka oleh karena itu jangan sekali-kali mencari penilaian manusia, tapi cari penilaian Allah. Kita buka majlis ratib karena Allah, kita mengadakan hall karena Allah, kita dakwah karena Allah, kita ngajar ilmu karena Allah. Jangan merasa diri kita pintar, ilmu kita sedikit, saudara. Ilmu kita sedikit. Allah berikan ilmu pada Nabi Musa luar biasa. Tapi Nabi Musa ketika ditanya oleh sahabat, ya Musa, seluas apa ilmumu? Ilmuku itu kalau dibandingkan dengan pasir yang ada di hadapanku, masih besaran sebutir pasir daripada ilmuku. Disitulah ketawaduan orang-orang yang mulia. Mudah-mudahan Allah limpahkan rahmat hidayah kepada kita sekalian. Dan alhamdulillah majlis hall bisa dilaksanakan di wilayah ini, di kampung ini. Mudah-mudahan majlis hall ini membawa keberkahan. Saudara-saudara, tidak semua orang yang bisa mengadakan hallnya Sohibul Ratib. Saya ingatkan, tidak semua. Hatta orang yang punya duit, hatta orang yang punya masa, punya jamaah belum tentu bisa. Kenapa? Karena Habib Abdullah itu tidak butuh yang rame-rame, gak butuh yang gede-gede, gak butuh yang mewah-mewah, tapi butuh orang yang hadir dengan hati yang ikhlas dan penuh dengan keriduan. Oleh karena itu, Sohibul Ratib insya Allah sore hari ini mendoakan antum semuanya, khusus kepada sahibul majlis. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.